Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para hadirin, jamaah, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis ini, di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada ilmu kita, kepada harta kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas pembahasan dari buku Min Akhta'i Azwaj. Ini sudah poin yang ke-25 di antara kesalahan suami yang ke-25, dan poinnya ada 32. Berarti sisa 7 poin lagi berbicara tentang kesalahan-kesalahan suami. Ya Masya Allah, berarti kita juga nggak kerasa sebulan sekali sudah 25 bulan lebih membahas buku ini. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang kesalahan suami di dalam tujuan berpoligami, atau kesalahan dalam masalah poligami. Pertama, para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poligami itu bukan sesuatu yang haram. Poligami itu bukan sesuatu yang hina. Perhatikan ini. Karena Rasulullah SAW melakukan poligami. Tapi yang hina itu adalah ketika zalim dalam poligami. Yang lebih hina lagi adalah orang yang berzina tapi tidak mau poligami. Itu lebih haram, lebih hina lagi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bolehkan Nabi untuk berpoligami? Karena Allah yang lebih tahu tentang tabiat laki-laki. Dan Allah yang lebih tahu tentang bagaimana menjaga kemaslahatan untuk hidup. Allah tidak akan mungkin salah ketika menghukumi sebuah hukum. Tapi ketika ada yang salah dalam praktek, bukan Allah yang salah. Allah sudah mengabarkan di dalam Quran, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut gak bisa adil, satu, kata Allah. Allah sudah kasih tahu itu. Maka sikap kita pertama terhadap poligami adalah jangan pernah meremehkan, menghinakan, mencemooh. Atau jangan menganggap itu mah hanya untuk di zaman Nabi. Di zaman sekarang udah gak cocok poligami. Seolah-olah syariat ini hanya untuk zaman Nabi. Bahkan ada sebagian orang yang subhanallah, ini nasihat buat akhwat ya. Nasihat buat akhwat. Sebagian sudah ngaji, bahkan sebagian sudah jadi ustazah. Begitu bicara masalah poligami langsung keluar tanduknya. Subhanallah. Nggak boleh.
Dia bawakan dalih-dalih bahwasannya ini nggak cocok, ini hanya untuk zaman dulu, orang sekarang sudah tidak ada yang bisa. Jangan, jangan. Suamimu tidak bisa, iya. Tapi kau menolak syariat, jangan. Katakan suamimu yang nggak bisa, bukan syariat yang salah. Letakkan syariat tetap di atas kepala, itu harus. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah bertanya ini, bukankah Allah sebijak-bijaknya dalam memberikan hukum? Allah bertanya, apakah Allah bijak atau tidak? Kalau orang beriman jelas mengakui kebijaksanaan Allah. Kalau orang beriman jelas, dia tahu pasti semua hikmah Allah itu baik. Gak ada yang gak baik. Maka Islam itu menjadikan poligami adalah solusi. Allah menjadikan poligami itu adalah solusi. Banyak orang-orang yang mungkin terkadang harus berpoligami. Faktor kesehatan, faktor lingkungan, faktor keadaan, kadang-kadang mengharuskan itu. Bahkan faktor psikologis mungkin terkadang orang ada yang mengharuskan itu. Maka pertama, sikap kita, baik laki-laki atau perempuan, jangan meremehkan. Jangan meremehkan. Atau menghinakan. Atau mendiskreditkan, mengebelakangkan. Tidak boleh. Ikhwan-ikhwan, bapak-bapak, atau mungkin sebagian orang-orang yang muda yang menganggap, buat apa sih poligami? Bahkan menganggap orang poligami umpamanya di pandangan dia itu orang yang cari kerjaan. Jangan. Kalau kamu tidak merasa butuh, jangan pernah mencela. Karena khawatir. Apa khawatirnya? Suatu hari kau diuji oleh Allah, akhirnya kau melakukan. Ini banyak Pak. Banyak yang kayak begini. Bahkan ketika pertama kali nikah sama istrinya, dia berpikir, ngapain sih pada poligami? Satu aja gak habis-habis. Pertama kali nikah Pak. Sampai 5 tahun pernikahan dia berpikir begitu. Begitu 12 tahun pernikahan dia berpikir beda. Kenapa saya gak harus poligami? Kenapa? Jiwa itu berbalik. Ujian itu selalu ada. Naik turunnya pernikahan itu selalu ada. Dan laki-laki fisik boleh turun, semangat jarang turun. Benar gak sih? Fisiknya boleh turun, semangatnya gak turun tuh laki-laki. Rasulullah SAW menikah di usia 55 tahun. Ya, kalau Rasulullah fisiknya luar biasa. Di usia 60 tahun pun masih bisa ke perang. Masih bisa perang di usia 60 tahun. Tapi artinya kalau kita merasa tidak mau melakukan, silahkan. Kalau kita merasa tidak butuh, bersyukur sama Allah. Berarti kau tidak diuji dari itu. Tapi kalau kita mengebelakangkan, menghinakan, atau mencemooh, hati-hati, ini syariat Allah. Jangan sampai Allah uji kita sehingga kita jatuh dalam perkara ini. Kita sekarang yang kita bahas adalah kesalahan laki-laki dalam poligami. Jadi kesalahannya apa? Judulnya apa? Kesalahan dalam poligami. Bukan judulnya poligami salah, bukan. Beda itu. Ini kita bahas kesalahan dalam poligami. Bukan poligami salah. Poligami gak salah. Tapi ada yang melakukan poligami dan dia bersalah. La miryata fi masyru'iyati ta'addud. Gak ragu lagi di syariatkannya poligami. Tadi kita bilang karena bisa jadi banyak hal. Banyak hal seseorang itu atau disyariatkannya poligami. La syakka fi anna lahu hukman aziman. Gak ragu lagi itu memiliki hukum dan hikmah yang sangat agung. Hikman azimatan. Wa fawaid mutanawwi'ah, dan banyak faedah-faedahnya. Apa sih faedahnya? Ya, faedahnya tergantung orang keadaan. Ada yang tidak punya anak, poligami punya anak. Nabi Ibrahim itu dengan istri pertamanya Hajar nikah puluhan tahun gak punya anak.
Sarah, ya, ketika bernikah dengan Sarah, puluhan tahun nggak punya anak. Begitu nikah dengan Hajar, Hajar langsung punya anak, kemudian Sarah pun langsung punya anak. Maka itu dikatakan Ismail lebih tua daripada Ishak. Karena Ishak anaknya Sarah, Ismail anaknya Hajar. Padahal Hajar istri kedua. Masyru'iyah, disyariatkan. Banyak faktor. Ya, apalagi zaman sekarang, fitnah. Zaman sekarang zaman fitnah. Ma taraktu ba'di fitnatan adharru ala rijali minan nisa. Ya, Rasulullah mengatakan, tidak kutinggalkan sebuah ujian yang paling merusak laki-laki sebagaimana kutinggalkan ujian wanita untuk laki-laki. Kadang-kadang dibilang perempuan itu kurang akal, ya Pak. Ada yang mengatakan seperti itu kan? Perempuan kurang akal dan kurang agama. Laki-laki kalau udah kena fitnah perempuan gak ada akal, bukan kurang akal lagi. Laki-laki kalau udah kena fitnah perempuan kadang-kadang gak ada akal. Hilang akalnya, dikedepankan syahwat. Kemudian yudrikuha kullu man lahu adna ta'ammul fi asrar syariat Islam. Maka akan diketahui walaupun hanya berpikir secara sekilas, adna ta'ammul, pikir sebentar saja, kita akan tahu bahwasannya rahasia kebaikan tentang poligami ini sangat banyak. Walakin hunaka man yaghfal an hukm ta'addud. Tapi di situ banyak orang yang lalai dari hukum poligami. Au yajhal asbabu da'iyah ilaih. Atau dia nggak tahu sebab-sebab pendorong untuk melakukan itu. Au la yakhtur bi balin nadhar fi awaqibih. Atau tidak pernah terbetik di pikirannya, ya, terlintas di benaknya untuk memperhatikan dampak-dampaknya. Apa sih akibatnya? Kalau tidak terjadi poligami atau dilarang mutlak atau diharamkan, banyak akibatnya. Tapi yang jelas ini adalah syariat Allah. Syariat Allah. Wa minan nasi man yata'addud li ajli mufakharah wa tabahi. Ini kesalahan. Ada orang yang poligami itu tujuannya cuma mufakharah. Fakhar itu berbangga, Pak. Watabahi. Dan tabahi itu kalau di sini diartikan apa ya? Berpoligami untuk kebanggaan, dia nggak ngartikan. Tafakhur itu bersombong-sombongan, tabahi itu bangga-banggaan. Ini tujuan poligami yang salah. Dia pengen nunjukin ke teman-teman dia kalau ana poligami. Jadi ketika dia berjalan depan teman-temannya bawa istri yang kedua, seolah-olah dia paling hebat, paling bangga. Maju di depan dengan dada yang busung. Begitu pulang ke rumah, tutup pintu, langsung runduk dia, beda. Kenapa? Ternyata dia cuma bangga-banggaan di depan temannya. Buat apa begitu? Kamu cuma bangga, tapi dengan kamu hanya mendapatkan kebanggaan, hanya mendapatkan pujian, tapi apa? Tapi terlalu banyak yang harus kamu keluarkan. Waktumu, tenagamu, pikiranmu, hartamu. Modal itu semua tidak pantas hanya untuk bangga-banggaan. Capekmu, ya kan? Berapa yang mau kamu bayar untuk bangga-banggaan itu? Berapa letih yang kamu dapat hanya untuk bangga-banggaan itu? Maka tidak boleh orang berpoligami tujuannya cuman bangga-banggaan. Atau ada sebagian lagi, wa minhum man yu'addid kasban litahaddi. Ada yang poligami cuman karena ditantang sama temannya. Ya Allah. Ya subhanallah, ente berani. Kalau ente berani, anda potongin kambing buat ente. Gara-gara potong kambing sama temennya, dia tuh poligami. Astagfirullahaladzim. Jadi gak sebanding cuman hanya untuk itu berpoligami. Dan itu bukan tujuan yang benar. Atau mungkin dia taruhan sama temennya. Ayo, siapa di antara kita poligami duluan? Ya. Yang menang poligami duluan nanti dia ngebayarin. Bayarin apa? Bayar makan. Subhanallah, kan gak mungkin. Bayarin makan tantangannya poligami. Jangan.
Jangan jadi tantangan, jangan jadi mainan, jangan jadi obrolan-obrolan yang saling berbangga. Kalau memang lakukan, lakukan karena Allah. Kalau kau cuman berbangga, ketahuan. Nanti kau akan merasakan bahwasannya itu tidak pantas. Gak pantas untuk berbangga. Gak pantas untuk bahan ceritaan. Gak pantas untuk hanya sekedar mencari sensasi. Gak boleh kayak begitu. Itu berarti kamu gak butuh. Berarti tujuanmu masih salah. Kalau tujuanmu masih salah dan kamu belum butuh, kamu tidak akan bisa berkomitmen dengan apa yang terjadi pada poligami. Karena poligami itu komitmen. Poligami itu bukan hanya komitmen, tapi kekuatan jiwa untuk menjaga. Itu poligami. Jangan poligami berpikir, wah poligami Ustaz, besok malam ke sini, besoknya pindah ke sini, oh habis itu balik lagi ke sini, kan enak Ustaz. Jangan pikir itunya aja. Kamu berpikir bahwasannya kamu memegang dua hati, yang dua hati ini pasti ada panasnya. Aisyah saja ada panasnya. Aisyah, wanita yang jadi penghuni surga, ada panasnya. Apalagi istri kita. Jadi kalau hanya untuk tahaddi, tantangan, faqad yubadir ila ta'addud li ajli anna zumala ittahamu bil jubun. Atau sebagian mereka segera untuk poligami karena teman-teman dia ngeledekin dia sebagai penakut. Allah, ini kayak anak kecil berarti ini. Anak kecil, SMP, anak SMA, kalau udah di nongkrong sama teman-temannya dibilang penakut, dia nggak mau. Dia ingin menunjukkan dia hebat. Kata teman-temannya, kamu itu harta cukup, wajah ganteng, istri satu, mubazir hidupmu, kata Tuhan. Coba kalau kamu punya dua, sedekah kamu dua, pahala kamu dua, Masya Allah banyak yang termanfaatkan dengan hartamu yang lebih. Masa harta yang lebih cuma dikasih satu? Mikir dia pulang. Mikir dia pulang. Iya juga ya, kan sedekah Ustaz. Jadi tambah banyak sedekah saya, ke kiri dapat, sedekah kanan dapat. Perhatikan tujuan dan niatmu. Jangan hanya karena tantangan, jangan hanya karena obrolan, jangan cuman gara tongkrongan. Kalau tongkrongan kayak jarang Ustaz. Enggak, kalau tongkrongan sama ikhwah kadang-kadang ikhwah ngomongnya ke sini. Ngobrolnya ke sini, tapi hanya jadi buah bibir, omongan yang terkadang gak ada faedahnya. Yang terkadang juga malah kalau didengar sama istri melakukan enggak, menyakiti iya. Dia kayak orang menyembelih tapi enggak nyembelih, pisaunya doang ditontonin. Paham Pak maksudnya Pak? Itu enggak benar kayak begitu. Dia ngomong terus tiap kesini ketemu teman ngomong poligami, kesini ketemu teman ngomong poligami. Dengerin sama istrinya. Tapi enggak melakukan. Bukan berarti dia harus melakukan, artinya adalah kau berbicara sesuai ada faedahnya. Jangan seperti orang yang berulang kali mengatakan ingin menyembelih tapi tidak menyembelih, hanya memperlihatkan pisaunya. Itu enggak baik. Bisa jadi itu lebih melukai daripada orang yang langsung serius dalam kebenaran. Annau la yastati' an yata'addad padahal yu'addid. Padahal dia nggak mampu untuk ta'adud. Nggak mampu dari sisi apa sih? Nggak mampu pertama dari sisi ilmu. Jangan berpikir ta'adud itu harta saja, bukan. Ilmu. Banyak orang yang telepon saya tiba-tiba tanya masalah poligami. Sudah poligami? Sudah. Apa Ustadz sikap saya begini? Masalah yang prinsip dasar dia nggak bisa bersikap. Bagaimana kamu mau poligami sementara ilmumu nggak ada? Kau nggak tahu bagaimana bersikap yang benar. Ini nggak boleh, ya. Dan ini nggak benar. Dan ini nggak benar. Contoh, menurut saya pernah tes satu orang katanya mau poligami. Saya bilang,
Saya bawakan beberapa contoh sama dia pertanyaan, kalau begini keadaannya apa yang kau lakukan? Contoh, kalau kamu berjalan berdua sama istrimu, kalau punya istri dua, siapa yang duduk di depan? Siapa Pak? Umpamanya dulu nih, Anda nggak bilang antum poligami, umpamanya dulu nih. Siapa duduk depan samping antum di mobil? Hah? Anak. Hidup antum mundur berarti kan? Gara-gara poligami nggak dilayanin istri, anak yang di depan. Boleh, nggak salah. Hah? Suami nyupir, sampingnya? Hah? Ada yang bilang istri pertama Ustadz. Jadi istri kedua di belakang. Istri ketiga di belakang. Emang istri kedua dan ketiga dayang-dayang? Nggak boleh. Dia punya hak yang sama duduk di depan. Lah kan ini yang pertama Ustadz, dihormatin. Mana dalilnya yang pertama dikhususkan daripada kedua dan ketiga? Mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Bukan dia pertama kali ngalah Ustadz. Itu bukan dalil, itu dalih. Cari argumen. Nggak boleh. Siapa yang di depan kalau gitu Pak? Hah? Gantian. Cara gantiannya gimana? 10 kilo turun, ganti 10 kilo turun gitu. Hah? Hah? Berangkat yang pertama, pulang yang kedua. Yang punya hari itu yang di depan. Kalau saya lihat. Karena yang punya hari yang berhak mengurus suaminya. Suaminya kan butuh diurus hari itu. Sedang jalan bareng, siapa yang ngurus suaminya? Jangan sampai dua-duanya gak mau ngurus. Kenapa? Udah. Kalau dua-duanya gak mau ngurus berarti punya dua malah jadi kekurangan, bukan kelebihan. Gak ada yang mau ngurus dia. Ya kan? Maka yang paling berhak sebenarnya Allah alam, kalau saya lihat yang punya hari. Dia berhak di situ. Nah ini masalah kecil gak sih? Tapi bagi perempuan ini tertanam. Kenapa sih dia terus yang di depan? Itu kalau baru, itu yang jelas-jelas kelihatan. Belum lagi kalau dia berbicara dengan perasaan. Kenapa sih kamu kalau kita lagi bertiga, kamu ngeliriknya ke dia terus? Subhanallah. Padahal si laki-laki gak berpikir begitu. Ngeliriknya ke dia terus. Nah, ini yang pertama. Modal poligami itu adalah ilmu. Ilmu poligami itu. Bagaimana cara membagi hari. Bagaimana cara membagi adil, bagaimana bersikap, itu ilmu semuanya. Ilmu ini nggak bisa hanya sekedar menurut saya yang baik begini, sesuka saya, nggak bisa. Ini keadilan, karena di yaumul kiamah jadi tanggung jawab. Kalau kau miring di hari kiamat, yang tadinya kau di dunia dilihat orang bawa istri dua, seolah-olah hebat. Di yaumul kiamah kau dilihat orang semuanya dalam melihat kau dalam keadaan miring. Tanpa penjelasan orang tahu ini orang gak adil di dunia. Miring dia di yaumul kiamah. Kan kalau muazin yaumul kiamah panjang lehernya. Orang tahu ini adalah orang yang amal soleh. Kalau orang poligami tapi dia gak adil, yaumul kiamah dia miring tulangnya. Semua orang pun tahu ini orang gak adil di dunianya. Jadi yang pertama apa? Punya ilmu. Ilmu ini didasari ketakwaan. Dia punya ilmu, dia tahu yang benar mana, yang harus bersikap gimana. Dia tahu, ilmunya tahu. Tapi karena nggak punya ketakwaan dan nggak punya rasa takut sama Allah, dia langgar ilmunya. Karena kalau tidak punya dasar takwa dan takut sama Allah, apa yang menghalangi dia melanggarnya? Nggak ada. Dia langgar itu karena dia tidak ditakuti. Maka modal yang terbesar persiapan adalah ilmu dan ketakwaan. Ketakwaan, jujur sama Allah, mencari pahala Allah, takut sama Allah. Di yaumul kiamah kau akan miring kalau kau. Yang kedua, kekuatan fisik. Ini ya diakui atau tidak, kekuatan fisik itu penting. Maaf. Ada seorang laki-laki, punya kekuatan fisiknya kurang. Dia menikah dengan perempuan umur 25 tahun. Ternyata perempuan ini merasa tidak terpuaskan. Tidak terpuaskan. Apa yang terjadi? Ternyata perempuan ini kurang agama. Karena dia tidak terpuaskan, dia mencari laki-laki lain.
Ya, kurang agama. Maka kekuatan fisik pun dibutuhkan. Rasulullah pernah membuktikan. Dia pernah berkeliling terhadap 10 istrinya satu malam. Bukan Rasulullah SAW ingin melakukan sesuatu, tapi ini adalah yang saya yakini, perbuatan Rasulullah ketika melakukan ini adalah wahyu dari Allah. Kenapa? Karena ingin membantah orang-orang yang mengatakan Rasulullah hanya memakai satu atau dua. Rasulullah pakai satu malam semuanya 10. Gak ada laki-laki yang mampu kayak begitu. Apakah itu dibutuhkan? Itu dibutuhkan dalam poligami. Kalau itu tidak dimiliki, kekuatan tidak dimiliki salah satunya, maka akan timbullah, walaupun memang berhubungan intim itu nggak wajib adil, tapi wajib, nih ya perhatikan, berhubungan intim tidak wajib adil, tapi wajib memenuhi kebutuhan batin. Dia sekali, ini sekali, nggak wajib adil, tapi wajib siapapun dia harus terpenuhi batinnya. Ya mungkin maaf saya contohkan. Yang satu cukup dengan seminggu sekali karena mungkin dia sudah lebih tua, dia nggak perlu terlalu banyak frekuensi. Yang satu harus 2 hari sekali. Tapi yang satu seminggu sekali sudah cukup batin dia. Itu sudah boleh. Tapi yang menjadi patokan apa? Tetap harus menjaga hak batin. Kalau tidak menjaga hak batin, lalu kau tambah lagi, buat apa? Malah bisa menjadi, ya bagaimana kalau hak batin tidak terpenuhi? Sempit. Kalau sempit, pikiran kacau, hati kacau, masalah kecil jadi besar. Karena batinnya tidak merasa nyaman. Maka dari itu kesalahan banyak laki-laki adalah tidak memperhatikan, ini pernah kita bahas nih, tidak memperhatikan kebutuhan batin pasangan. Gak boleh. Perhatikan kebutuhan dan batin. Seusia tertentu, kesehatan tertentu, itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Berarti memiliki apa yang kedua? Di antaranya poligami setelah ilmu yang didasari ketakwaan harus punya kekuatan fisik. Kekuatan fisik. Rasulullah SAW orang paling kuat fisik. Yang ketiga, harus punya kemampuan harta. Bagaimana tidak? Karena harta itu kebutuhan. Kita nggak mengatakan harta berarti kaya, tapi kita katakan dia terpenuhi haknya. Hak makan, hak kesehatan, hak tempat tinggal. Ini kan hak perempuan, hak diberikan pakaian. Ini kan hak perempuan. Ini yang satu belum terpenuhi haknya. Dia udah nambah lagi. Coba bayangkan. Ketika dia merasa kekurangan ekonomi yang belum terpenuhi haknya, lalu dia dibebani lagi dengan berpikir suaminya sudah nambah yang lain. Apa yang terdalam hatinya? Berkecamuk. Ini aja, aku sendiri aja dia belum punya 2, aku gak terpenuhi nih. Lah bagaimana dia punya 2? Tambah terhantui itu. Kan perempuan sifatnya takut. Tambah terhantui itu. Waduh, bisa-bisa tambah kacau ini. Nah kalau kita bilang tawakal sama Allah, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, rizki itu ada, kita bawakan dalil-dalil. Dia bilang, betul bang, dalil kamu betul, tapi aku selama ini terbukti belum kau penuhi. Jadi nggak bisa ikhwah atau siapapun laki-laki yang belum bisa poligami secara ekonomi, jangan nekat. Jangan nekat. Jangan berdalil katanya kalau nikah itu kan sebab rizki Ustaz. Ya saya menempuh sebab dulu, nanti rizkinya datang. Subhanallah. Akhirnya yang ada berantem. Berantem sama siapa? Berantem sama istri. Ya. Dan salah satu ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Salah satu yang menyebabkan seorang istri itu merasa percaya dengan suaminya berpoligami ketika suaminya dapat melapangkan hati istri. Kalau dia sudah merasa lapang, bukan berarti kaya ya, dia merasa lapang, terpenuhi, cukup.
Dia merasa kamu itu benar, dia merasa kamu itu jujur, dia merasa kamu itu lurus, dia tenang ketika berpoligami. Jadi ilmu, fisik, dan harta. Ilmu itu juga di sini, ilmu di sini bukan hanya ilmu tadi tentang bagaimana poligami, dia harus tahu ilmu bagaimana bersikap yang bijak. Kadang-kadang nih, ada orang suami poligami, si istri lagi marah sama istri yang pertama. Dia posisinya sebagai suami. Untuk mencari kedamaian, karena istri sedang marah, dia mengatakan iya, iya, iya. Dijatuhkanlah itu istri yang lain. Dia menganggap bahwasannya apa? Inilah kebijakan daripada ribut. Apa yang tertanam akhirnya? Yang tertanam adalah ada sebuah kezaliman. Lalu bagaimana sikapnya? Perhatikan sikap Rasulullah ketika bersikap. Ketika Rasulullah bersama Aisyah, Rasulullah cinta gak sama Aisyah? Cinta. Bahkan istri yang paling dicintai Rasulullah Aisyah. Istri yang lain tahu. Suatu hari Aisyah pernah berbicara tentang kejelekannya Ummu Salamah di depan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apa Rasulullah mengatakan iya, diam, damai kita? Enggak. Kalau seandainya ucapanmu ini ditumpahkan ke samudra, akan merusak semua samudra. Aisyah semenjak itu gak berani ngomong lagi. Suatu hari Aisyah pernah lagi nih cemburu dengan Khadijah yang udah meninggal. Disebutkanlah, ngapain ingat-ingat perempuan tua itu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menyebutkan ucapan, perkataan yang jujur, yang mendidik Aisyah, sampai Aisyah mengatakan, semenjak itu aku gak pernah lagi bicara tentang Khadijah. Dia yang ngasih aku harta. Dia yang beriman pertama kali padaku. Dia yang ngasih aku anak dan tidak ada istri yang ngasih aku anak. Disebutkan ke beberapa kebaikan Khadijah di depan Aisyah yang telah menjatuhkan Khadijah. Sampai Aisyah mengatakan, semenjak itu aku gak berani bicara tentang Khadijah. Sikap itu. Nah kalau sekarang kebanyakan laki-laki bukan. Pokoknya apa yang dikatakan yang lain dia diam. Dia gak mau menegakkan kebenaran. Gak mau menunjukkan keadilan. Oh nanti dianggap saya bela dia Ustadz. Bukan bela dia. Gibah itu gak boleh. Menjatuhkan kehormatan orang lain gak boleh. Kamu cemburu boleh. Tapi kamu tidak boleh makan daging orang lain. Maka itu ketika ada kisah Aisyah cemburu. Kan dipukul piringnya. Pecah piringnya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dia dikutip, dipungut piringnya. Ya enggak? Rasulullah tetap mengatakan cemburu istriku, cemburu ibumu. Rasulullah nggak marah, dia pungut. Tapi apa kata Rasulullah? Kau ganti piring ini. Karena piring punya orang. Itu keadilan tuh, itu kebijakan tuh. Itu yang namanya kewibawaan laki-laki. Kau boleh marah tapi di dalam pagarmu. Ketika kau marah di luar pagarmu, kau nggak boleh marah. Wah ini ilmu. Baginda Rasulullah SAW betul-betul bijak dalam menghadapi keilmuannya. Ya, di antara ilmunya juga apa itu? Rasulullah SAW itu adalah laki-laki yang paling romantis. Rasulullah. Sampai semua istri itu merasa nyaman sama Rasulullah. Sampai ada salah satu istrinya yang dulu dia sangat benci kepada Rasulullah karena Rasulullah pernah membunuh bapaknya dan keluarganya. Tapi karena baiknya Rasulullah mendekati dia, menjadi orang yang paling dia cintai adalah Rasulullah SAW. Berarti di sini Rasulullah punya sifat yang betul-betul romantis baik kepada istrinya. Memuji, berapa banyak istri-istri yang dipuji sama Rasulullah. Lalu Rasulullah memuliakan. Yang paling penting adalah Rasulullah tetap menunjukkan keadilan. Contoh Pak. Ini Rasulullah di akhir hayat. Di akhir hayat itu sakit berat Rasulullah. Sakit berat itu ketika sakit setiap malam tetap minta pindah ke rumah istri-istrinya. Jadi walaupun dia sedang sakit, kewajiban pindah malam itu tetap dia kerjakan. Berarti kan komitmen itu besar dalam dirinya.
Lah ini orang sebagian poligami, hujan dikit aja dia dah bilang, nggak kesana ya, hujan katanya. Apakah hujan boleh jadi alasan nggak pergi? Nggak boleh, pergi, balik ke rumah dia. Sampai akhirnya istri Rasulullah SAW yang sendiri menganggap kasihan Rasulullah. Kalau dia terus pindah. Apa katanya? Ya Rasulullah, kami tahu kamu senang di rumah Aisyah, maka sakitmu ini di rumah Aisyah saja. Semua sepakat di rumah Aisyah. Apakah itu permintaan Rasulullah? Tidak. Rasulullah tetap muter ketika sakit. Nah, ini kan sebuah tanggung jawab, sebuah sikap, sebuah ilmu yang dilakukan oleh orang yang terbaik. Lagi sakit berat, malam tetap muter. Ya. Jadi ada orang yang tidak mampu tapi dia mau. Wa rubbama wa'adahu ahadun zumala'i bidaf'il takalif az-zawaj in huwa aqdamu ala ta'addud. Nah, ini kadang-kadang juga ada salah satu temannya yang menantang dia membayar pernikahannya kalau dia nikah duluan. Nantang nih sama nih juga. Ini iseng-iseng yang berhadiah katanya. Tapi nggak benar kayak begini. Fala yazaluna hatta yu'addid raghbatan fi kasbi tahaddi duna an yakuna lahu dafi' ghairu dzalik. Dia akhirnya selalu berpikir sampai dia melakukan ta'addud cuman karena ingin mendapatkan tantangan tadi tanpa dia an yakuna lahu dafi', padahal enggak ada kebutuhan untuk poligami. Nah, ini jangan. Ini kalau kayak begini, cuman main-main kayak begini, jangan. Karena kau sama saja main api. Main api itu bisa jadi kau bakar rumahmu sendiri. Jangan poligami untuk main-main. Jangan poligami hanya untuk senang-senang, yang penting udah. Atau jangan poligami hanya untuk bergaya, tafakhur, sombong-sombongan, cerita sama teman-teman. Gak perlu. Kayak begitu itu bukan poligami yang benar. Itu poligami yang salah. Poligami ini komitmen. Poligami ini agama. Poligami ini ibadah. Poligami ini tanggung jawab. Poligami ini bisa jadi nadamah, penyesalan di yaumul qiyamah kalau tidak adil. Bukan main-main. Bahkan ini bisa menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi seseorang ketika dia melakukan kezaliman. Yang berikutnya, wa minhum man yu'addidu li ajli an yaqhar ula wa yu'diha wa yu'addibuha. Fa idza 'adat ila rasdiha talaqal akhirah duna an taqtarif ma yad'u ila talaq. Ada juga orang yang berpoligami, ya, untuk menekan dan memberikan pelajaran kepada istri pertamanya. Semata-mata dia cuma ingin, mungkin dia punya masalah dengan istri pertamanya, dia tantang istri pertamanya, dia poligami. Begitu udah selesai dengan istri pertamanya, sudah baik keadaannya, dia ceraiin istri kedua, terserah dia. Tanpa ada alasan yang jelas. Gampangin aja nyeraiin orang, gak boleh. Ya ini juga nggak boleh. Contoh, menurut saya ini nggak tepat. Ini nggak tepat menurut saya. Dia mau poligami, nggak bilang sama istri pertamanya dia poligami. Akhirnya dia nikah lah sama perempuan. Begitu dia nikah sama perempuan ini, istri pertamanya ngambek, marah, ngamuk. Tiba-tiba dia datang kepada istri kedua, belum seminggu pernikahan, dia bilang, kamu saya cerai. Kenapa? Istri pertama saya marah. Lah emang kamu ngambil keputusan itu nggak mikir dulu? Kamu nggak pertimbangkan dulu? Apa kamu nggak bisa melihat keadaan dirimu? Kamu tiba-tiba nyoba begitu sehingga setelah itu kamu cerai perempuan begitu saja? Bagi kamu gampang bilang cerai, tapi bagi perempuan, harga diri dia, kehormatan dia, jiwa dia, berat bagi dia. Itu nggak boleh seperti itu. Laki-laki yang seperti ini menurut saya, ini laki-laki yang main-main. Bukan komitmen, bukan kesungguhan. Dengan alasan istri saya pertama marah, lalu seminggu menikah dengan istri kedua dia cerai. Kamu cuman pengen main-main. Maukah anak perempuanmu dipermainkan seperti itu? Maukah kakak perempuanmu dipermainkan seperti itu? Gak mau. Jangan lakukan kepada. La yu'min ahadukum hatta yakun ahabba ilaih. La yu'min ahadukum hatta yakuna li akhi ma yuhibbu li nafsi. Atau tidak beriman salah seorang kalian
hatta sampai dia mencintai buat saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya, kalau dia nggak mau saudaranya dilakukan begitu, jangan dia lakukan begitu pada orang lain. Ya kan? Mau nggak anak perempuan kita dinikahin orang seminggu diceraikan dengan alasan istri pertamanya nggak ridho? Mau nggak kita? Nggak mau. Kenapa kau lakukan itu sama orang lain? Kan halal Ustadz. Kau jangan bicara halal. Kalau untuk mempermainkan atau untuk menyakiti orang, mencerai tanpa ada alasan, itu termasuk sebuah kesalahan. Kalau kau tahu istri pertamamu tidak boleh dan kau tidak sanggup menghadapi dia, kenapa kau lakukan akad kepada istri kedua? Jangan lakukan akad. Ketika kau telah mengambil akad, berarti kau komitmen. Apapun masalah yang kau hadapi, ya hadapi. Jangan baru seminggu tiba-tiba dicerai anak orang. Ya subhanallah. Itu kezoliman. Khawatir kita termasuk, kalau seandainya si perempuan yang istri kedua yang tiba-tiba diceraikan ini malam harinya bangun kepada Allah dan berdoa, ya Allah, aku dibeginikan. Dia ngadu sama Allah. Apa yang terjadi? Bukankah bisa menjadi dicabutnya barokah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak boleh. Boleh menceraikan, boleh. Tapi kalau ada alasan syar'i. Alasan syar'i boleh. Dia menceraikan. Tapi kalau hanya alasannya tidak jelas. Atau seperti ini tadi, alasannya dia sebenarnya sedang ada masalah sama istri pertama. Ingin bukan kepada istri pertamanya, dia bisa nikah lagi. Dia nikah lagi. Ternyata istri pertamanya ketika dia menikah lagi, istri pertamanya mulai melunak. Dia balik kepada istri pertama, dia carikan istri kedua. Tujuannya bukan untuk menikah sebenarnya. Tujuannya hanya untuk sesuatu yang dia anggap dirinya, kepentingan dirinya pribadi. Wa ila ghairi dzalik. Atau selain daripada itu, min maqasid qasirah au fasidah. Dari tujuan-tujuan yang kurang atau tujuan yang rusak. Allati tuqa'u zaujah fil haraj, yang menyebabkan pasangan istri menjadi berat. Wa tahmilu zauj ala dzulm wal isaa'ah, sehingga suami melakukan tahmilu zauj ala dzulm wal isaa'ah, sehingga mengantarkan kepada kezaliman dan kejelekan. Ya. Berbagai tujuan keliru dan rusak lainnya yang hanya akan menjerumuskan perempuan kepada kesusahan, kezoliman, dan perlakuan buruk yang dilakukan oleh suaminya. Tahmilu zauja ala zulum wal isaa'ah. Yang saya pahami di sini, karena kejelekan suami ini, maka mengantarkan istri kepada keberatan. Menjerumuskan istri kepada kesulitan, yang akhirnya mengantarkan istri kepada zolim kepada suaminya. Jadi kezoliman istri lahir gara-gara apa? Kezoliman suami, bisa-bisa. Fayan bagi liman arada an ta'addad yastash'ir hikamahu. Seharusnya bagi mereka yang ingin poligami menghadirkan hikmahnya. Au yanzuru fi hali hajatih. Dia lihat keadaan dirinya. Bagaimana keadaan dirinya? Butuh enggak? Bagaimana keadaan dirinya? Mana yang lebih aman? Oh Ustaz, tapi saya pengen. Iya, kamu pengen. Tapi kamu lihat kemampuanmu. Oh kayaknya sih Ustaz, saya mampu. Ingat, kau punya satu, berarti kau punya satu tanggung jawab. Mampukah kau satu tanggung jawab? Kau punya dua, berarti kau punya dua tanggung jawab. Mana yang lebih berat bagimu? Memikul dua tanggung jawab atau satu tanggung jawab? Kalau dia katakan saya mampu memikul dua tanggung jawab Ustadz. Kalau kau mampu memikul dua tanggung jawab, komitmen dengan dua tanggung jawab itu. Jaga, jangan bermain-main. Wa madal mula'amah ta'addud lahu. Sesoyokianya orang berhendak berpoligami merenungkan hikmah-hikmah dan melihat kondisi diri dia, kebutuhan dan sejauh mana kelayakan untuk berpoligami. Dia lihat layak nggak dia. Dia yang menghitung dirinya. Maka Allah mengatakan di Quran, wa in khiftum, kembali kepada dirimu. Kalau kamu takut, kata Allah, takut nggak adil, takut nggak mampu, takut nggak bisa. Wa in khiftum, kalau kamu, maka Allah kembalikan kepada dirimu.
alla ta'dilu fawahidah, maka cukup satu saja. Fa in kana masyru'an fil asal fa inna lahu asbaban tad'u ilaihi wa minha. Walaupun pada asalnya poligami itu disyariatkan, tetapi kalau ini tidak dijalankan dengan baik, maka poligami ini bisa menjadi sebab-sebab yang lain. Ya, poligami meski secara mendasar disyariatkan, tapi mempunyai faktor-faktor yang menjadi pendorongnya. Di antaranya adalah, kenapa sih pendorong poligami itu? Satu, pendorong poligami itu sulukul zaujah sayyi'ah, akhlak istri yang jelek. Betul. Akhlak istri yang jelek itu tidak nyaman. Secantik apapun dia, kalau lisannya itu perih, lisannya itu sakit, merendahkan suami, tidak menghargakan suami, secantik apapun dia, belum tentu suami punya hasrat kepada dia. Ini perempuan kadang-kadang nggak merasa. Oh, saya kan udah cantik, Ustaz. Saya udah bersolek, saya udah berdandan. Tapi kamu habis menyakiti hatinya. Gimana rasamu kalau kau duduk dengan orang yang menyakitimu, merendahkanmu, tidak menghargaimu? Kalau seandainya dia datangi pula, itu hanya datangi buang hajat. Bukan datangi karena cinta. Maka ada hubungannya. Perasaan hati laki-laki dengan hasrat itu sangat berhubungan. Coba sama teman saja kita yang sering debat sama kita. Sering debat sama kita. Lalu dia ngajak kita makan bareng, dia yang bayarin, berdua yuk. Pikiran kita apa? Paling ujung-ujungnya debat lagi sama dia. Males gitu. Walaupun dibayarin sama dia makan berdua. Hasratnya hilang. Karena udah tahu kelakuan dia gak bener. Lah apakah perempuan yang cantik tapi lisannya merobek? Perempuan yang cantik tapi dia angkuh. Dia merendahkan suami. Merasa diri lebih hebat dan banyak duit umpamanya. Lalu suaminya gak punya hasrat. Dibilang suami lemah syahwat. Ya bukan lemah syahwat. Sudah di hati gak nyaman. Lalu dipoto. Ternyata si suami nikah lagi sama perempuan yang lebih jelek. Dipoto lah. Istri pertama yang ini, istri kedua yang ini. Orang bertanya, kok bisa istri kedua lebih jelek? Itu kan foto. Kita gak tahu istri pertamanya gimana. Kita nggak tahu. Mungkin keangkuhannya, mungkin kesombongannya, mungkin lisannya, mungkin adabnya. Ternyata yang kedua biasa-biasa aja. Tapi tentram, nyaman, bahagia, menghargai, menghormati, memuji. Dibawain martabak, Masya Allah bang. Makasih banyak ya martabaknya. Yang kedua. Yang pertama dibawain martabak. Dah, bawain martabak. Emang anak-anak kecil gitu ya. Subhanallah. Yang pertama cantik Pak, tapi ngomongnya kayak begini. Yang kedua nggak secantik yang pertama, tapi ngomongnya kayak begitu. Kira-kira yang mana yang nyaman? Jadi jangan kira, Ustaz kok ada ya? Itu kan lagi rame tuh di sosial. Istri pertamanya ini, istri keduanya begini, istri kedua lebih jelek. Kamu tahu, laki-laki kadang-kadang bukan hanya mikirin muka. Itu laki-laki yang mikirin muka benar mungkin ya nggak salah juga. Banyak itu umumnya seperti itu. Tapi ketika sudah mengenal rumah tangga. Laki-laki kalau sudah mengenal rumah tangga terkadang bukan hanya lihat fisik. Lihat akhlaknya. Lihat permintaannya. Lihat gaya hidupnya. Lihat adabnya. Lihat etikanya. Itu yang dilihat. Jadi jangan heran kalau ada istri kedua yang lebih jelek dari istri pertama. Kalau fisik. Tapi kalau pelayanan bisa jadi istri kedua lebih nyaman. Jadi itu harusnya koreksi. Koreksi bagi perempuan-perempuan cantik. Ini yang pertama. Bisa jadi kenapa? Poligami karena jeleknya istri pertama. Tapi nggak semua poligami itu karena jeleknya istri pertama. Bukan. Istri pertamanya udah baik luar biasa. Baik. Solehah. Diservis suami dengan baik. Tapi memang suaminya kadang-kadang pikir, apa pikirannya? Kayaknya semua perempuan baik kayak dia nih.
Jadi saya pengen nambah lagi, mudah-mudahan saya dapat baik yang kayak dia lagi begitu. Ya. Ada faktor laki-lakinya juga, bukan faktor perempuannya. Waqad tasluku zaujah fi muamalah zauj maslakan sayyi'an yarghab zauj ala ta'addud badalan an yutalliquha. Karena Syekh saya pernah ditanya, Syekh Utsman As-Salimi. Waktu di Yaman ditanya, Syekh, istri saya susah dikasih tahu. Saya ceraikan atau saya poligami, Syekh? Kata Syekh, kamu poligami. Loh Syekh, nanti dia minta cerai. Ya kan memang sudah mau keceraikan. Bisa jadi dia berubah dulu sebelum diceraikan. Dia berubah. Kalau dia memang minta cerai, ya memang udah cerai berarti. Jalannya. Nah, jadi memang ada yang memang terkadang sudah sulit diselamatkan, kecuali memang harus diceraikan. Menyempitkan dada, menyempitkan hati. Ya. Yang berikutnya terkadang pendorong poligami adalah keturunan. Jujur, para ulama sebenarnya, tapi ini kan qadarullah, kita tidak menyalahkan umpamanya perempuan yang gak punya anak, itu kan juga bukan keinginan dia kan. Itu takdir Allah. Itu bukan kesalahan dia mutlak, itu takdir Allah. Tapi kalau ditanya hukum menikah dengan perempuan yang mandul, maka sebagian ulama mengatakan makruh. Karena memutus banyak kebaikan. Jadi berpoligami di sini untuk mencari keturunan itu baik. Faqad la yakunu ladai zaujah qudrah ala injab. Ya. Kalau dia bilang, Ustadz, maaf ini. Saya itu ketika periksa ke dokter sama suami, sperma suami yang lemah, Ustadz. Cair. Tapi suami poligami. Qadarullah ketika suami poligami, istri keduanya hamil. Loh ini banyak terjadi Pak. Dibilang katanya sperma suami yang cair. Tapi ternyata ketika dia menikah dengan perempuan lain, bisa. Jadi bisa jadi faktornya. Mungkin bibitnya gak terlalu kuat karena tanahnya juga gak terlalu subur. Bertemu bibit yang gak kuat dengan tanah yang gak subur, gak hidup. Tapi bibit yang gak terlalu kuat, ketemu tanah yang suburnya bagus, jadi. Itu semua qadarullahu masya wa fa'al. Gak ada yang bisa disalahkan, tapi itu kehendak Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Qad yakunu dzalika fi maslahah zaujah. Wa qad yarzuqu zauja bidzurriyyah wa yabqa ala zaujatil ula. Bal rubbama sufiyat fima ba'da waruziqat bidzurriyyah yakunu ta'addud fi maslahatiha. Ya, bisa jadi kata dia itu maslahat buat istri yang pertama. Suami diberikan rizki dengan menikah lagi. Wa yabqa ala zaujatihil ula, dan dia tidak menceraikan istri yang pertamanya. Bal rubbama sufiyat, bisa jadi istri pertamanya itu malah menjadi sembuh. Mana dalilnya? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam itu dengan Saroh itu hamil di usia 60 tahun lebih. Ibrahim di usia 70 tahun. Jadi berapa puluh tahun mereka berdoa minta anak. Ternyata ketika dia nikah dengan Hajar, barulah Saroh pun ikut hamil. Wa yakunu ta'addud fi maslahatiha id abqa 'alaiha zauj. Bisa jadi di sini poligami menjadi maslahat buat istri karena dia tidak dicerai oleh suaminya. Yang berikutnya hirs ala ifaf. Pendorong poligami adalah semangat menjaga kehormatan. Tidak semua laki-laki itu makannya sama, Pak. Ada banyak, ada yang makannya dikit, ya tidak. Begitupun kebutuhan seksual, laki-laki itu semua nggak sama. Nggak sama. Ada yang butuh lebih, ada yang butuh sedikit. Ada yang rohbah, keinginan jiwanya kepada wanita itu lemah. Ada. Bahkan dia kalau dalam masalah wanita mudah tergoda. Ada. Lah ini solusinya apa? Kalau solusinya adalah dia harus menjaga dirinya, kemungkinan dia akan terjatuh. Lemah. Orang yang namanya digoda sekali bisa tutup kuping, 2 kali bisa tutup kuping. Kalau terus menerus begitu, apalagi dalam keadaan jiwa yang lemah, lalu memiliki tabiat yang memiliki ingin kelebihan dalam hubungan intim, dia akan lemah dalam agama.
maka salah satunya adalah maslahatnya menjaga kehormatan. Daripada dia pacaran. Lu jangan pacaran Ustadz, coba sekarang kita lihat, bolehlah kita survei. Dari laki-laki yang tidak poligami, berapa laki-laki yang betul-betul nggak pernah selingkuh? Dalam satu survei mengatakan, hampir kebanyakan laki-laki itu pernah selingkuh. Hampir kebanyakan. Apalagi di negeri barat, Allahu Akbar. Mereka nggak poligami, tapi kalau disurvei, berapa yang selingkuh? Bisa jadi yang selingkuh sama yang jujur tuh bagaikan mencari mutiara di lautan. Lebihnya orang nggak jujur. Ketika tidak jujur lalu dia katakan jangan poligami, kamu poligami itu jelek. Ya Rob, seolah-olah dia orang paling suci padahal dia orang paling kotor. Orang paling kotor. Karena memang kebutuhan laki-laki dalam berhubungan intim berbeda-beda. Dan ini fitnah yang terbesar bagi laki-laki. Ketika Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, Al-Imran. Zuyyina lin-nasi hubus syahwati minan nisa'i, dihias-hiasi bagi manusia mencintai syahwat. Syahwat yang pertama kali yang Allah sebutkan minan nisa, syahwat wanita. Sebelum Allah sebutkan tentang harta, tentang emas, tentang perdagangan, Allah sebutkan syahwat yang pertama kali wanita. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, fa inna awwal fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Pertama kali fitnah, ujian yang Allah berikan kepada Bani Israel itu pada wanita. Bani Israel itu menukar agama. Bani Israel itu menyembunyikan ayat-ayat Allah. Bani Israel itu mencela Allah. Itu semua bukan dosa yang pertama dia lakukan. Ujian yang pertama kali dia lakukan adalah mereka teruji dan terfitnah dengan wanita. Maka ketika mereka terfitnah dengan wanita, dia menghalalkan yang haram, dia merubah kitab-kitab Allah agar mereka bisa melakukannya. Waqad yajidu zauj anna zaujata la takfi. Wa yatur ila zawaj. Bisa jadi seorang suami tidak cukup dengan istrinya, mungkin karena istrinya sakit atau istrinya lemah. Hirsan ala ifaf. Yang berikutnya bisa jadi faktor pendorong berikutnya adalah iltimasul ajr, mencari pahala. Wa qad yatazawwaja bimra'atin liyur'aha ya'fu wa yakfuluha wa yahfazuha min ayyad su. Ya, bisa jadi dia mencari pahala dengan menikahi wanita, menjaganya, bertanggung jawab terhadap kehidupannya, melindunginya. Tunaluha bisu. Bisa jadi kalau dibiarkan perempuan-perempuan seperti ini, dia jatuh dalam kejelekan. Atau yang berikutnya, mardu zaujah. Bisa jadi pendorong berikutnya untuk poligami adalah sakitnya istri. Wa qad tusabu zawja badan idalul kasyulal wa ghairi dzalik wa zaujah yahtaj ila mura'ah. Bisa jadi juga karena apa? Karena sakitnya istri. Ya, sakitnya istri sehingga istri sakit bisa jadi menderita penyakit kronis seperti halnya lumpuh, penyakit yang lain, sementara suami butuh seseorang untuk melayaninya. Maka daripada ia harus menceraikan istri, lebih baik ia tetap bersama dan menikah lagi dengan istri kedua. Atau faktor berikutnya, syu'urur rajul bil karahiyati li zaujatih. Ketidaksukaan suami terhadap istri. Terkadang seseorang mendapati perasaan dalam dirinya, tapi ia tidak menceraikan istrinya demi menjaga pemenuhan hak-haknya, melindungi dari cemoohan orang lain, dan melindungi kepentingan anak-anaknya. Lalu ia menikah lagi dan tetap terjalin pernikahan dengan istri pertama. Itulah beberapa faktor yang mendorong dilakukannya poligami. Jika tidak ada faktor pendorong poligami atau poligami didasarkan pada tujuan-tujuan yang tidak semestinya, maka lebih utama bagi seorang muslim untuk tidak berpoligami. Nih, apa di akhirnya? Kalau faktor-faktor itu tidak ada atau bahkan tujuannya salah, maka bisa jadi lebih utama seorang muslim untuk tidak berpoligami. Di berpoligami
Bukan bukan perkara yang mudah. Dia harus menjadi laki-laki yang lebih kuat tenaganya. Secapek-capeknya dia, begitu jadwal istri yang lain, dia harus tetap pergi istri yang lain. Dia harus menjadi suami yang lapang dada. Karena setiap dia pulang pasti ada laporan dari istri-istri yang lain tentang kehidupan, tentang ekonomi, tentang kesehatan. Maka komitmen ini bisa jadi lebih berat daripada dia memiliki satu. Maka dia harus memikirkan itu. Jangan dia bermain-main, jangan dia bermudah-mudahan, jangan dia menzolimi orang lain, dan jangan pula dia menggampangkan hak-hak orang lain. Karena ini termasuk kezoliman yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Harus orang yang berpoligami itu dikuatkan tujuannya, dikuatkan tekadnya. Dia harus memiliki komitmen yang keras terhadap dirinya. Dia harus jaga ini. Harus. Kalau dia hanya berpikir atau mencari sebuah kenikmatan sebentar, maka kenikmatan sebentar itu terkadang tidak terbayar dengan biaya poligami yang lebih mahal daripada kenikmatan yang sebentar itu. Atau dengan konsekuensi poligami daripada hanya sekedar bersenang-senang saja. Poligami itu ibadah yang harus dijaga dengan benar. Allahu a'lam. Ini diantara kesalahan tujuan poligami. Insyaallah di pertemuan akan datang masih kesalahan dalam poligami, yaitu tidak adil terhadap istri. Dan insyaallah akan dibahas juga apa yang dimaksud dengan keadilan dan bagaimana keadilan tentang suami dan istri. Bolehkah suami mendesak istri pertama untuk tanda tangan surat setuju nikah resmi suami dan istri kedua? Apakah istri termasuk kufur sementara istri masih tetap menerima pelan-pelan takdir poligami? Ya, sebenarnya kalau di dalam Islam tidak ada tanda tangan istri pertama. Siapa yang mau menandatangani kalau dia juga sendiri merasa berat? Sangat berat bagi perempuan tanda tangan untuk masalah ini. Tetapi
Allahu Akbar. Sudah mau zuhur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau istri dari istri pertama belum ada Ustaz? Perhatikan ini. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau izin dari istri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau izin dari istri pertama belum ada Ustaz? Padahal suami udah mampu secara ilmu, harta, dan fisik. Apa masih boleh lanjut poligami Ustaz? Gak ada syarat izin. Tapi tidak ada juga harus berbohong. Gak ada izin tapi gak boleh berbohong. Lalu gimana Ustaz? Ya sudah, gak izin kerjakan kalau memang gak izin. Tapi nanti dia marah Ustaz. Kamu takut? Jangan kerjakan. Kan Allah sudah katakan, wa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Kalau kamu takut, ya sudah jangan kerjakan. Enggak Ustaz, saya juga tetap mau tapi sembunyi-sembunyi. Kamu akan capek. Wallahi, kamu akan capek. Bahkan capekmu itu tidak senilai dengan enaknya. Ya iya gimana? Capek fisik, capek pikiran, capek tenaga, capek harta. Sampai kapan kamu mau seperti itu? Tidak akan kuat. Letih. Mau pulang ke sini bajunya robek karena ditarik sama yang satu. Yang ke satu keluar juga bajunya robek karena ditarik sama yang satu lagi. Semua tersembunyi, harta tersembunyi, apa-apa tersembunyi. Mau sampai kapan hidup seperti itu? Ya tapi saya pengen Ustadz, saya khawatir saya jatuh yang haram. Kamu istikharah kepada Allah, lakukan. Kalau kamu takut agamamu hancur. Tapi istri gak mengizinkan Ustadz. Lihat lagi dirimu, mampu gak ngadapin istrimu atau tidak? Gak mampu Ustadz. Allah sudah bilang, kalau kamu takut apa? Kalau kamu takut apa? Satu, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya udah satu. Jadi kalau dikatakan izin itu tidak ada, betul. Tapi bohong pun tidak ada. Izin tidak ada, benar. Tapi ngumpet-ngumpet mau sampai kapan? Mau sampai kapan kamu seperti itu? Kalau kamu menganggap itu adalah maslahat buat agamamu, maslahat buat hidupmu, mendekatkan dirimu kepada Allah, karena itu kebutuhan dirimu, lakukan. Lakukan. Bagaimana jika suami pernah beberapa kali berkata bertahan karena anak, jika bukan karena anak sudah tidak bisa. Ingin bicara kepada orang tua, membahas masalah pembagian harta dan tempat tinggal. Apakah itu sudah jatuh talak? Belum. Itu belum jatuh talak. Karena tidak ada kalimat talak di situ. Sudah 2 tahun pisah ranjang. Untuk masalah nafkah, suami alhamdulillah hanya memberikan jatah makan malam. Kadang dibelikan, kadang tidak. Apakah kami masih halal dalam rumah tangga? 2 tahun gak dapat kebutuhan batin, dikasih nafkah juga hanya malam, makan malam saja. Yang seperti ini sebenarnya istri sudah berhak meminta cerai. Kalau dikatakan hak ya, dia berhak minta cerai karena sudah tidak terpenuhinya kewajiban atau hak dia. Dia punya hak secara fisikis, batin, dan dia punya hak secara lahir. Bukan makan malam saja. Pakaian, makan, rumah, kesehatan, itu hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Jika hak-hak itu tidak terpenuhi, maka istri boleh bukan berarti harus. Dia melihat mana yang lebih baik untuk dirinya. Umu Ibrahim. Bagaimana menyikapi suami yang emosian dan nikah diam-diam? Setelah nikah lagi beliau suka membanding-bandingkan fisik istri dengan yang kedua. Beliau selalu mencela istri saat cemburu. Istrinya saat cemburu. Oh, kalau istrinya cemburu dia mencela begitu ya, dicela istrinya. Padahal cuma nangis aja. Tapi dihina-hina. Saya enggak benci poligami. Hanya sangat sedih menjalani poligami tanpa ilmu.
karena suami sering pamer punya 2 istri. Mohon doakan saya agar dikuatkan kesabaran. Semoga anti diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki kayak begini harus banyak lagi ngaji. Ya, harus lagi tambah banyak ilmu, harus lagi tambah banyak baca-baca referensi dari Rasulullah. Rasulullah itu orang paling romantis. Mau pergi ke masjid dicium istrinya. Habis makan dijilat tangannya. Lagi duduk dibilang istrinya Khumairah, cantik pipinya. Ya, subhanallah. Istrinya kalau begitu kan pasti senang. Pasti senang. Dan itu memang cara Rasulullah SAW untuk menyenangkan istrinya. Sampai suatu hari Rasulullah SAW menonton dengan Aisyah orang yang sedang bergulat. Aisyah di belakang punggung Rasulullah. Ketika itu Aisyah meletakkan bahu Rasulullah. Ketika diletakkan di bahunya di dagu Rasulullah SAW, ketika itu Aisyah menempelkan pipinya dengan pipi Rasulullah. Sampai Rasulullah tanya, Aisyah sudah cukup menontonnya? Kata Aisyah, belum. Padahal mati Aisyah, yang kuinginkan adalah aku menempel pipiku dengan pipi Rasulullah SAW. Jadi ini ya bagi mereka yang mungkin sudah berpoligami, kamu harus jadi laki-laki yang pintar memuji. Harus jadi laki-laki yang pintar bersikap. Harus jadi laki-laki yang laki-laki yang mengerti tentang hati wanita. Harus diakui, poligami itu membakar hati dia, harus diakui. Maka terkadang dia cemburu, itu wajar. Sebagaimana Rasulullah ketika melihat Aisyah cemburu, wajar. Tapi ada pagarnya. Selama dia tidak melampaui pagarnya, silahkan. Jangan dia dipaksa untuk tidak cemburu. Tidak ada wanita yang dipaksa untuk tidak cemburu, tidak akan bisa. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak selama hampir 1 tahun dan tidak ada perubahan? Misal tidak kerja atau lebih menghargai istri, hargai istri. Kemudian istri pun menjadi susah atau tidak bisa memberikan kebutuhan batin karena capek, kesel dan kelakuan suami. Sebagai istri pun mengizinkan suami tersebut untuk poligami agar mendapat kebutuhan biologisnya. Istri pun bekerja, mengurus 2 anak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apakah sikap istri salah? Iya, ketika kau tidak memberikan kebutuhan biologis suamimu, maka tetap kau dikatakan tidak menunaikan hakmu dengan benar. Suamimu punya hak terhadap kebutuhan biologisnya. Kau tidak berhak untuk menolak itu dari suamimu dengan alasan apapun. Kalau alasannya dia tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan makan, itu biar dosa dia sama Allah. Dosa dia sama Allah bukan berarti menghalalkan kita pun berbuat dosa kepada dia. Ketika kita menolak dari dia kebutuhan biologisnya, berarti kita berdosa. La'anat malaikah hatta tusbih. Atau Rasulullah SAW, perempuan yang menolak suaminya untuk berhubungan intim, maka malaikat melaknatnya sampai pagi. Allahu a'lam. Mungkin ini kita sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.